Dalam upaya untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, penggunaan bahan-bahan organik dalam budidaya pertanian menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Jamur jakaba adalah salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Jamur jakaba umumnya digunakan dalam bentuk pupuk cair yang diaplikasikan ke bagian tanaman. Jamur jakaba memiliki bentuk seperti koral karang yang berteksturnya. Jamur ini memiliki warna coklat pada bagian atasnya dan berwarna kehijauan serta bertekstur kenyal, tetapi mudah patah pada bagian bawahnya. Jamur jakaba bisa muncul melalui fermentasi yang bahan utamanya dari air cucian beras. Nah, sahabat Adam TV Channel, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika teman-teman semua sudah subscribe ke channel ini sebagai bukti dukungan untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara memancing jamur jakaba. Yang mana nantinya air dari jamur jakaba ini bisa digunakan sebagai pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman seperti padi, palawija, sayuran, dan perkebunan buah, hingga tanaman tahunan seperti kelapa sawit dan karet. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan organik yang nantinya berguna untuk membantu memperkuat kandungan zat pada air jakabanya. Untuk yang pertama kali, kita siapkan air cucian beras. Saya sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit air cucian beras ini adalah air pertama saat beras dicuci, sehingga larutan masih kental. Yang mana dalam air beras ini mengandung banyak nutrisi antara lain 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi. Selain itu mengandung Ca 2,944%, Mg 14,252%, S 0,027%, Fe 0,0427%, dan B 0,043%. Bahan yang kedua yang saya gunakan adalah bonggol pisang dan gedebok yang udah saya cacah. Bonggol pisang ini mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan sedikit zat besi, serta mengandung vitamin A, B1, dan C. Bonggol pisang juga mengandung bakteri mikroba yakni Azotobacter, Bacillus sp, Aromonas sp, Aspergillus sp, Azospirillum sp, mikroba selulotik, dan mikroba pelarut unsur fosfat. Bahan organik yang ketiga adalah sabut kelapa. Tetapi sebelum kita gunakan sabut kelapa, sebaiknya bahan organik ini harus kita rendam dulu selama kurang lebih 48 jam agar kandungan zat taninnya hilang. Zat tanin ini adalah zat yang berbahaya bagi bakteri baik. Sabut kelapa ini mengandung unsur kalium sebesar 10,25%, sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Bahan organik yang keempat yang saya gunakan kentang dan bengkuang, bahan dari buah-buahan. Zat gizi yang terdapat dalam kentang antara lain karbohidrat, mineral atau besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium, protein, serta baik 29 vitamin, terutama vitamin C dan B1. Selain itu, kentang juga mengandung lemak dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 1,0 sampai 1,5%. Sementara bengkuang mengandung vitamin C 20 mg, protein 0,7 gram, karbohidrat 8,8 gram, kalsium 12 gram, magnesium 12 gram, kalium 200 gram, 200 mg, fosfor 18 mg, zinc 0,16 mg.
Dan bahan yang kelima, saya menggunakan bahan organik akar bambu. Akar bambu banyak mengandung bakteri bermanfaat bagi tanaman dan tanah yang dapat melindungi serangan hama atau penyakit. Bahkan dapat menyuburkan tanaman yang kita budidayakan seperti tanaman pangan dan hortikultura. Yang terakhir, bahan yang keenam, saya telah mempersiapkan cangkang telur. Bahan-bahan organik yang membentuk cangkang telur terdiri dari kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, fosfor atau P. Bahan-bahan tersebut terdapat dalam bentuk persenyawaan garam-garaman. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam cangkang telur dapat dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman. Selanjutnya teman-teman, jika bahan-bahan sudah dipersiapkan, kemudian kita masukkan semua bahan organik ke dalam sebuah tong atau ember. Bahan terakhir yang kita masukkan adalah air leri atau air cucian beras. Air beras yang saya kumpulkan sekitar 5 liter. Jika teman-teman mempunyai banyak air leri beras, bisa dibagi menjadi 2 atau 3 tong, dengan masing-masing tong diisi dengan bahan-bahan organik yang berbeda-beda. Dan apabila semua sudah tercampur, lalu kita aduk. Yang lebih bagus jika ada dedak halus, kita taburi dedak halus bagian atasnya, guna lebih mempercepat hadirnya jamur jakaba. Karena jamur jakaba suka dengan benda-benda yang mengapung. Kemudian kita tutup tong menggunakan kain bekas tetapi bersih, seperti baju kaos atau handuk bekas. Lalu ikat kuat-kuat dengan karet tali, gunanya agar tidak ada hewan yang masuk mengganggu proses fermentasi. Taruh tong jakaba di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari. Jangan dibuka sebelum 15 atau 20 hari. Takutnya jika sering kita senggol, dia akan bergerak sehingga gumpalan yang akan membentuk tumbuhnya jamur jadi pecah. Demikian tadi sedikit trik dan cara membuat jamur jakaba super. Mengapa saya sebut jakaba super? Karena di dalamnya terdapat bahan-bahan organik yang memiliki zat-zat penting untuk tanaman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga beruntung mendapatkan jamur jakaba sebagai bahan pupuk organik cair. Amin.